Perkenalkan, nama saya Yuliana Suryani dengan NIM 2021-210149. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Pemerintah daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur dalam rinci Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen ketimbang sebelumnya. Dalam bab 6 undang-undang tersebut telah diatur jenjang daerah otonom, asas pemerintahan, pemerintah daerah, dan cara pengisiannya, prinsip otonomi, pengakuan atas tradisi dan kekuasaan, serta keragaman daerah, dan yang terpenting adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara teoritis, keberadaan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintahan daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya meningkatkan kesejahteraan individu melalui pemberian kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran public goods. Dalam ilmu administrasi, adanya pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerapkan aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi berbeda. Secara normatif, memang tidak ada mekanisme yang didukung oleh peraturan perundangan yang mengatur bagaimana partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan tim peneliti FIKB 2002 menunjukkan hasil bahwa memang ada perbedaan pemahaman mengenai makna daerah dan otonomi daerah di kalangan masyarakat, serta adanya kemajuan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibandingkan pada waktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 5 1974. Namun kemajuan partisipasi ini lebih disebabkan oleh peran elit daerah sehingga ada jaminan terhadap keberlangsungan partisipasi masyarakat. Memahami makna masyarakat. Menurut Korten, pada tahun 1986 menjelaskan istilah masyarakat yang secara populer merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Namun kemudian ia justru lebih memilih pengertian berasal dari dunia ekologi dengan menerjemahkan masyarakat sebagai an interacting population of organisms atau individuals living in a common location. Pengertian terakhir yang diacu oleh Korten tersebut telah menyentuh aspek spasial dalam kehidupan sekelompok orang. Rentang pengertian partisipasi. Dengan mengutip apa yang diungkapkan dalam The Oxford English Dictionary, Rahmane pada tahun 1992 memulai pembahasannya mengenai partisipasi sebagai the action of fact of partaking, having or forming a part of. Dalam pengertian ini, partisipasi bisa bersifat transitif atau intransitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga bisa bersifat dipaksa atau dibebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun spontan. Menurut Brian dan White, pada tahun 1988, semula partisipasi hanya didefinisikan secara politis sepenuhnya, sebagaimana yang dikembangkan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dalam pengertian ini, partisipasi diartikan sebagai pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan sukarela, gerakan protes,
dan lain sebagainya. Derajat partisipasi masyarakat. Pemahaman atas derajat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tak dapat lepas dari 8 tingkat partisipasi yang diajukan oleh Arnstein sebagaimana dijelaskan Burt pada tahun 1994. Pada tangga terbawah tersebut terdapat 2 tingkatan yang digolongkan sebagai bukan partisipasi, yakni manipulasi dan terapi. Tangga ini bertujuan tidak untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau penyelenggaraan program, melainkan untuk memungkinkan pemegangan kekuasaan dalam mendidik atau mengobati rakyat. Tangga kedua terdiri dari 3 tingkatan yang melibatkan dialog dengan publik. Warga dalam derajat yang berbeda memiliki hak untuk didengar meski tidak terlibat berlangsung dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini ditemukan beragam situasi, mulai dari komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Yang tangga kedua terdiri dari 3 tingkatan yang melibatkan dialog dengan publik. Warga dalam derajat yang berbeda memiliki hak untuk didengar meski tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini ditemukan beragam situasi, mulai dari komunikasi satu arah pemerintah kepada masyarakat yang disebut sebagai tingkat information, seperti pengumuman, pamflet, poster, dan laporan tahunan, atau komunikasi dua arah yang disebut tingkatan consultation, seperti survei sikap, pertemuan warga, dan dengan pendapat, sampai pelibatan yang disebut placation, misalnya melibatkan warga untuk menjadi anggota komite, namun hak memutuskan tetap berada di tangan pemegang kekuasaan. Tangga yang tertinggi terdiri atas 3 tingkatan yang memberi warga derajat yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dalam tangga ini, warga secara langsung bekerja sama dalam proses pembuatan kebijakan maupun penyediaan layanan. Tim peneliti FIKB pada tahun 2002 memberikan penjelasan tambahan bahwa tingkatan partnership berarti adanya kemitraan antara pemerintahan dan masyarakat. Tingkatan delegated power berarti pemerintahan memberi kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya. Sementara tingkatan citizen control berarti masyarakat mengendalikan kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasinya. Sekian dari pembuatan video saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.